Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Ramadhani Wulandari MM. Saya seorang tenaga pengajar Universitas Muhammadiyah Lampung. Saya mengajar di Prodi Ekonomi Syariah. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas sertifikasi dosen 2024. Baik, hari ini saya akan membacakan rencana pembelajaran saya di mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah, yang mana mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib di Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Lampung. Capaian pembelajaran secara umum di mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan nilai-nilai syariah dalam praktek kegiatan ekonomi, khususnya dalam bidang manajemen pemasaran syariah, berdasarkan pengetahuan dan eksplorasi pengalaman. Secara khusus, capaian pembelajaran yang pertama adalah mahasiswa mampu melakukan pendekatan pemasaran syariah, mengidentifikasikan segmen pasar dan memilih pasar sasaran dengan nilai-nilai syariah, sehingga mampu membangun bisnis syariah. Yang kedua, mampu menjalankan konsep marketing mix, kebijakan promosi, dan penentuan program pemasaran produk yang sesuai dengan konsep manajemen pemasaran syariah, sehingga dalam merancang dan menetapkan program dengan tepat dan cepat. Yang ketiga, mahasiswa mampu memformulasikan sustainable, strategi, dan taktik pemasaran syariah, konsumen atau pelanggan mendapatkan pelayanan excellent, sehingga survival usaha bidang jasa atau produk bisa bertahan dan berkembang. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu merencanakan dan mengaplikasikan syariah marketing value dalam usaha jasa atau produk, sehingga sistem operasional pemasaran syariah dapat terrealisasi sesuai nilai pada prinsip syariah. Lalu, mahasiswa mampu melaksanakan penelitian dengan metode penelitian yang tepat sehingga meningkatkan pengetahuan dan pengembangan diskusi keilmuan ekonomi syariah. Yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan dan berinovasi dalam bidang-bidang bisnis syariah. Deskripsi mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah adalah mata kuliah ini akan memberikan gambaran dan pelatihan kepada mahasiswa terkait konsep dasar manajemen pemasaran syariah dan studi kasus teori dan konsep pada usaha perbankan syariah, hotel syariah, pergadaian syariah, asuransi syariah, bisnis MLM syariah, dan retail syariah. Pada pertemuan pertama, kemampuan yang diharapkan adalah mahasiswa mengetahui dan memahami deskripsi, tujuan, dan konsep manajemen pemasaran syariah secara umum dan memahami inklusivitas pasar syariah. Pada pertemuan kedua, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami tentang dasar-dasar pemasaran syariah. Baik, yang selanjutnya semua secara lengkap sudah tertera pada rencana pembelajaran semester Manajemen Pemasaran Syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan ridhonya lah kita semua bisa berkumpul pada siang hari ini, yang mana semua yang terjadi di muka bumi ini atas qada dan qadar Allah, atas kehendak Allah. Tidak ada satupun hal yang terjadi di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala, baik itu baik ataupun buruk. Bahkan daun jatuh pun dari pohon itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka pertemuan kita hari ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa mengenal Mbak Nopi, Mbak Syifa, itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya seorang mahasiswa bersyukur hari ini kita masih bisa bertatap muka, bisa kuliah, bisa menimba ilmu, karena memang tidak semua mendapatkan rezeki tersebut. Bahkan banyak mahasiswa yang mungkin mau kuliah tapi sangat terkendala oleh dana. Dan itu adalah kesempatan dan peluang yang luar biasa untuk, apalagi ini di sini mayoritas perempuan, untuk mengupdate dirinya agar bisa mengaktualisasi dirinya menjadi wanita yang
pintar, wanita yang cerdas, yang mana itu nanti akan bisa menjadi bekal dunia maupun akhirat. Karena walaupun sebagai perempuan, kita juga harus memiliki bekal yang itu nanti bisa menjadi membawa kebaikan untuk kita, membawa kemaslahatan untuk diri kita sendiri minimal, baik dunia maupun akhirat. Baik, pada pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas mengenai potensi inklusivitas pemasaran syariah. Sebelumnya, Ibu Nina pengen bertanya dahulu kepada kalian, di negara kita ini mayoritas agamanya apa? Islam. Oke. Negara kita ini mayoritas negara Islam. Berarti kan kalau negara Islam itu mayoritas secara kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang muslim dan non-muslim jelas berbeda. Dari pakaian sudah berbeda. Dari makanan juga ada bedanya. Berarti sebenarnya pasar muslim di Indonesia ini sangat luas. Belum lagi kalau kita lihat di dunia juga pertumbuhan muslim sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya seorang muslim dia masih berkutat, mohon maaf, dalam keterpurukan, dalam keterbatasan, dalam kemiskinan, nah itu adalah suatu pertanyaan besar. Karena sebenarnya peluangnya sangat luar biasa. Tapi mengapa masih tidak digunakan peluang tersebut? Ini salah satunya adalah karena belum terbuka pola pikirnya, belum terbentuk keberaniannya, dan belum memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih kadang-kadang yang menyebabkan orang untuk takut untuk tidak mencoba, walaupun seorang perempuan? Karena merasa banyak ketakutan kan? Salah satunya ya, ketakutan. Padahal sebenarnya manusia itu tidak boleh takut berlebihan terhadap apapun di dunia ini. Kita hanya boleh takut kepada satu hal. Apakah itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau misalnya seseorang ingin mencoba berwirausaha, mencoba melakukan pemasaran, itu banyak ketakutan. Sebenarnya ketakutan itu adalah bisikan dari syaitan. Ibu pun sebagai seorang perempuan itu sudah melakukan berwirausaha, melakukan perdagangan seperti sunnah Rasulullah itu dilakukan sejak usia 20 tahun. Jadi sekarang usianya 33 tahun, berarti sudah 13 tahun berada di dalam dunia wirausaha seperti itu. Dan saya dapati bahwa ketakutan yang paling besar itu ya seorang perempuan untuk bergerak adalah banyak pertimbangan yang terlalu menjelimet ya. Pertimbangannya itu terlalu menjelimet sehingga dia takut untuk melangkah. Kadang terlalu mengandalkan uang, terlalu mengandalkan orang tua, terlalu mengandalkan link. Padahal kita sebagai seorang muslimah yang kita andalkan pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar, berusaha sedikit demi sedikit, nanti Allah yang akan bantu kita untuk menggiring kita kepada step-step berikutnya. Jadi lalui saja tahap demi tahap seperti itu. Nah itu, jadi karena saya sebagai tenaga pengajar dan juga sebagai praktisi yang melakukan pemasaran, maka saya berharap bahwa mahasiswa saya juga orang-orang yang berani untuk mencoba dan berani untuk mengeksplorasi dirinya sehingga nanti dia bisa menjadi pribadi yang minimal bermanfaat untuk dirinya sendiri gitu. Jadi tidak usah takut, nanti waktu lulus tidak mesti harus jadi profesional. Bisa jadi entrepreneur. Oke. Baik, kita masuk ke materi tentang potensi inklusivitas pemasaran syariah. Sudah ada di layar. Potensi inklusivitas merujuk pada kemampuan atau peluang untuk memperluas keterlibatan, partisipasi atau aksesibilitas bagi berbagai kelompok dalam suatu sistem, kegiatan atau layanan. Dalam konteks pemasaran atau keuangan, potensi inklusivitas mengacu pada kemungkinan untuk menyertakan sebanyak mungkin individu atau kelompok dalam akses dan manfaat dari produk atau layanan yang ditawarkan. Potensi inklusivitas pemasaran syariah merujuk pada kemampuan untuk memperluas akses dan partisipasi masyarakat dalam produk dan layanan keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Kita, seorang muslim, seorang muslimah, ketika kita melakukan suatu bisnis, entrepreneur, tujuan kita adalah apa? Kita
harus menjual produk atau jasa yang thayyib, yang baik. Menjual produk atau jasa yang sesuai syariah, yang kalau bisa nanti kebaikannya itu akan mengalir pada kita dunia maupun akhirat. Dan produk atau jasa kita tadi itu bisa membuat kebaikan juga untuk konsumen kita. Lalu setelah itu pemasaran yang dilakukan juga prosesnya sebisa mungkin harus syar'i. Mungkin 100% syar'i itu sangat sulit, tapi bertahap untuk menuju syar'i 100%. Supaya apa? Itulah, ada orang yang dakwahnya menggunakan ceramahnya, ada yang dakwahnya menggunakan tanda tangannya, yaitu para pemimpin yang memberikan tanda tangannya agar memberikan kebijakan-kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi banyak orang. Nah, sebagai seorang pemasar, kita melakukan pemasaran yang mana produk dan jasanya harus sudah jelas kehalalannya, kethayyibannya, kebaikannya, dan prosesnya juga membawa kebaikan. Gambaran pangsa pasar muslim. Dalam kaitannya dengan kemampuan membeli purchasing power, konsumen muslim tidak bisa dipandang sebelah mata. Total sejumlah 1,43 miliar muslim hidup dalam keadaan ekonomi yang baik pada beberapa negara di dunia. Di Amerika Serikat, pasar global konsumen muslim diestimasi sebesar 2,7 triliun US dollar hari ini dan diprediksi akan terus bertumbuh menjadi 30 triliun US dollar pada tahun 2050. Susilowati 2010 juga memprediksi nilai perdagangan produk halal global akan bertumbuh sebesar 20% sampai 30% dari nilai saat ini, yaitu 600 miliar US dollar. Jadi ini menggambarkan bahwa pangsa pasar muslim itu bahkan di dunia juga sangat luas. Perdagangan tuh kalau kita mau internasional juga platformnya banyak. Kalau di domestik kan ada Shopee, ada Tokopedia. Kalau kita internasional ada Amazon dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau sekarang ini kita diuntungkan oleh teknologi untuk melakukan pemasaran. Asal mau apa? Mau belajar. Investasikan uang, investasikan tenaga, investasikan pikiran, waktu untuk mengupdate diri kita. Gitu. Baik, selanjutnya di sini ada yang mau bertanya sampai sini? Boleh satu dulu ya, nanti selanjutnya nanya lagi kalau ada yang mau bertanya. Silakan Novi. Perkenalkan, nama saya Adariani Novit, mahasiswa PM4 asal Universitas Jember. Saya izin bertanya, Bu, apa sih yang dimaksud dengan manajemen pemasaran syariah? Oke, coba Mbak, tadi namanya siapa, nama lengkapnya? Andariani Novit. Andariani Novit, ini program pertukaran pelajar ya? Masya Allah ya, berarti mahasiswa pilihan biasanya di Jember ya, Masya Allah. Baik, pemasaran syariah atau manajemen pemasaran syariah dapat bermakna proses pemasaran yang dilakukan sesuai nilai syariah. Kata syariah ini jika diterjemahkan bebas dapat bermakna Islam itu sendiri atau sunnah, sehingga hukum syariah dapat diartikan sebagai hukum Islam. Menurut Asy-Syaitibi, kata syariah memiliki beberapa karakteristik, yaitu sesuatu yang diberkati atau mubarakah, universal atau ammah, sempurna atau maksumat, toleran atau samha, dan dapat dimengerti semua kalangan. Dengan kata lain, kata syariah ini erat sekali dengan hukum Islam dengan karakteristik yang universal. Apa maksudnya universal? Bahwa hukum-hukumnya dapat diterima oleh seluruh kalangan secara logis dan akal sehat dari latar belakang agama apapun, serta toleran. Bahwa kita percaya sebagai seorang muslim, hukum-hukum syariah yang ada di Al-Quran dan Sunnah itu hukumnya bersifat universal. Baik pun hukum-hukum yang ada di manajemen pemasaran syariah. Maksudnya adalah hukum-hukum tersebut bisa diterapkan di seluruh negara bagian di seluruh dunia ini dan dapat diterima dengan akal sehat dan logika. Seperti apa misalnya? Seperti ketika kita melakukan perdagangan, itu harus suka sama suka, tidak boleh ada kezaliman di dalamnya. Hal tersebut kalau kita praktikkan di seluruh dunia, ya memang seperti itu. Siapa sih yang mau dizolimin? Siapa sih yang mau tidak suka sama suka? Perdagangan adalah suka sama suka, maka baru itu salah satu syaratnya baru bernilai halal perdagangan tersebut. Begitu. Tadi saya menjelaskan tentang manajemen pemasaran syariah. Ada juga yang mengatakan manajemen pemasaran Islam. Apa itu maksudnya? Atau Islamic marketing.
Penambahan istilah Islamik sebelum kata marketing memunculkan skeptisme di kalangan para ahli manajemen pemasaran. Mereka berpendapat bahwa manajemen pemasaran adalah sebuah ilmu yang bersifat objektif, di mana syarat sebuah ilmu yang objektif adalah dapat dikritik dan disalahkan. Menambahkan istilah Islamik ke dalam manajemen pemasaran menjadikan ilmu ini menjadi define atau tidak boleh dikritik dan disalahkan. Bagaimana dapat dikritik dan disalahkan? Landasan dasar dari konsep Islamic marketing itu sendiri adalah Al-Quran yang merupakan firman Allah Ta'ala. Anggapan tersebut kemudian berkembang sehingga muncul pemikiran skeptis bahwa konsep Islamic marketing dikembangkan hanya untuk mempertahankan kebenaran Islam sebagai sebuah agama. Ini adalah suatu argumen yang nanti ada argumen selanjutnya. Menanggapi hal ini, Jafari 2012 dalam publikasinya mengatakan bahwa konsep Islamic marketing ditunjukkan bukan untuk mempertahankan Islam sebagai sebuah agama. Akan tetapi lebih untuk menjelaskan bagaimana kaum muslimin menginterpretasikan Islam dan merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Benar bahwa Islam adalah sumber yang sifatnya divine, sehingga tujuan dari riset Islamic marketing adalah bukan untuk mempertahankan atau mengkritik ajaran Islam. Tujuan utama dari riset Islamic marketing lebih kepada mengkaji perilaku konsumen terhadap atribut dan nilai Islam. Jadi tujuan utamanya dari Islamic marketing adalah mengkaji perilaku konsumen terhadap atribut dan nilai Islam. Apa sih perilaku konsumen itu? Misalnya nih, Mbak Nopi lagi melakukan perdagangan hijab. Pak Dovi harus tahu dong, bagaimana sih konsumen muslim di Indonesia usia misalnya 17-25 tahun sukanya hijab yang seperti apa? Terus udah gitu, bahannya seperti apa, terus bagaimana bentuknya, terus mereka sukanya range yang seperti apa, range harganya, atau mereka sukanya melakukan pembelian offline atau offline. Ini adalah salah satu kita mengkaji bagaimana perilaku konsumen pasar muslim. Jadi perilaku konsumen itu memang harus kita teliti, karena setiap konsumen dari berbagai segmentasi tertentu dari setiap konsumen itu memiliki sifat ataupun perilaku yang berbeda-beda. Beda usia saja beda kebutuhan. Beda negara saja beda kebutuhan. Seperti misalnya KFC di Indonesia dengan KFC di negara lain, di Australia contohnya itu juga berbeda. Kalau kita misalnya ayamnya cuma satu, tapi pakai nasi. Ayamnya nggak terlalu besar. Terus udah gitu kita pakai saus yang pedas. Sedangkan di negara lain itu nggak ada nasinya. Tapi ayamnya 2, ayamnya besar. Beberapa. Terus pakai kentang. Dan sausnya tidak pedas, hanya asam. Ini adalah perilaku konsumen. Maka dengan Islamic marketing kita mempelajari bagaimana perilaku konsumen pada pangsa pasar muslim. Bagaimanakah seorang muslim di negara tersebut, di wilayah tersebut, usia berapa sampai berapa, itu menyukai produk atau jasa yang seperti apa. Agar ketika kita melakukan pemasaran yang kita lakukan itu bisa mencapai visi misi yang kita inginkan. Mengurangi resiko-resiko buruk yang kita tidak harapkan. Apa sih resiko buruk yang orang pemasar tidak harapkan terjadi? Kita bisa over budget, overtime, nggak mencapai goals, nggak mencapai omset. Itu kan hal-hal yang kita hindari. Salah satu caranya untuk menghindari hal tersebut adalah dengan kita melakukan riset pada perilaku konsumen agar tepat sasaran apa yang kita jual. Selanjutnya kita lihat urgensi manajemen pemasaran syariah aspek ontologi. Dapat kita analisis dari bauran pemasaran yang menjadi taktik manajemen pemasaran, bauran pemasaran tradisional yang sudah kita ketahui bersama tersusun dari 4P. Apa itu 4P? Produk, price atau harga, place atau tempat, promotion atau promosi. 4P bauran pemasaran ini diistilahkan oleh Kotler dan Armstrong sebagai sebuah program pemasaran untuk mengantarkan nilai yang diinginkan kepada konsumen. Program pemasaran tersebut jika dilakukan dengan tanpa adanya sentuhan nilai keruhanian, maka implementasinya bisa jadi kurang maksimal atau bahkan bisa merusak. Maksudnya apa? Tidak dimasukkan nilai keruhanian. Tujuan nanti sebagai pemasar syariah hanya melakukan 4P itu tujuannya hanya satu. Kalau tidak ada nilai keruhaniannya. Tujuannya hanya menjadi kaya. Tujuannya hanya menjadi
hebat. Tujuannya hanya mencapai kemakmuran semakmur-makmurnya. Sebagai seorang manusia secara fitrah, pasti semua ingin makmur, pasti semua ingin kaya, pasti semua ingin kaya sekaya-kayanya. Walaupun sudah punya harta gunung emas, pasti pengen harta gunung emas lagi. Itu kan juga ada dalam agama kita kan, diajarkan bahwa manusia itu ketika memiliki harta gunung emas, akan pengen lagi harta gunung emas lagi, sampai dia masuk ke dalam liang kubur, baru selesai. Maka dalam manajemen pemasaran syariah, nilai keruhanian inilah yang ditanamkan. Yang mana seorang pemasar syariah itu diberikan pondasi bahwa tujuan utama kita kemaslahatan. Tapi kemaslahatannya apa? Bukan hanya untuk diri kita. Untuk diri kita, untuk konsumen, untuk orang lain, untuk sekitar kita. Untuk sistem yang ada di sekitar kita. Semua harus ikut maslahat. Kita punya usaha, melakukan pemasaran. Tapi pemasaran yang kita lakukan itu berdampak buruk sama tetangga kita. Nggak boleh. Lalu pemasaran yang kita lakukan itu berdampak, aku mau jual krim kecantikan nih, ngeracik krim kecantikan. Yang pasti aku mau krim ini membuat perempuan putih, cantik. Padahal sebenarnya bahan-bahan di dalam itu berbahaya. Tapi kita pasarkan aja, yang penting kita kaya raya. Hal ini bertentangan dengan nilai syariah. Gitu. Bahkan kita harus memikirkan kemaslahatan buat diri kita, konsumen kita, tetangga kita, lingkungan kita, sistem kita, negara kita. Itu semua jangan sampai kita memberikan dampak yang merusak. Itulah nilai keruhanian yang ditanamkan pada seorang pemasar syariah. Luar biasa ya, gitu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa tujuan kita tadi suksesnya tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat, gitu. Baik, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Boleh? Ya. Izin bertanya, Bu. Boleh. Apa sih fungsi kita mempelajari pemasaran syariah? Oke, seperti tadi kita sudah bahas bahwa pemasaran syariah itu kalau kita labelkan pemasaran kita labelkan dengan syariah, artinya tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan batasan kepada seorang pemasar syariah kepada apa yang harus dia lakukan, apa yang boleh dia harus lakukan, mengapa dia melakukan hal tersebut, yang tujuannya adalah memberikan pengetahuan kepada seorang pemasar syariah bahwa dia adalah seseorang yang bertindak untuk melakukan pemasaran, melakukan penjualan, baik produk ataupun jasa, yang mana hal tersebut harus dia lakukan untuk meningkatkan, mencapai goals perusahaan, namun tidak melanggar aturan agama. Kenapa? Kalau kita langgar, nanti akan menjadi kemudorotan buat diri dia sendiri, buat kantornya, dan buat masyarakat. Gitu. Baik, seperti kita tahu juga pada surat Al-Hujurat ke-15, bisa kalian buka di HP, di situ ada suatu ayat yang mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Di situ dikatakan mereka berjihad dengan apa? Harta dan jiwa. Yang diletakkan oleh Allah pada ayat ini yang pertama bukan jiwa, tapi pada harta. Berjihadlah dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Hal ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya harta pada kehidupan seorang muslim. Kenapa? Karena kita berjihad tidak hanya dengan jiwa, tapi juga harus dengan harta. Mau umroh? Pakai uang. Mau haji? Pakai uang. Mau sholat? Beli mukena. Terus, jadi untuk hal-hal kebaikan, untuk membela saudara kita di Palestina, mau nyumbang, pakai uang. Membantu tetangga kita yang kesulitan, pakai uang. Mau buat sekolah untuk mengetas buta huruf, buta tulis, membuat orang lain lebih pintar dengan uang. Jadi memang kita berjihad itu yang pertama kali dengan harta, baru dengan jiwa. Maka kalau ada orang yang mengatakan, kok seorang muslim tapi cari duitnya getol banget,
Sebenarnya dia bukan sedang ingin menumpuk hartanya sebanyak-banyaknya, tapi ia sedang mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk berjihad di jalan Allah. Baik, anak-anak ibu mau tanya, boleh nggak kira-kira dalam Islam itu sebenarnya kita menjual rokok? Gimana menurut kalian kalau kita menggunakan hati nurani? Kira-kira boleh nggak menjual rokok? Ya. Memang penjualan rokok untuk memenuhi kebutuhan perokok akan mendatangkan keuntungan penjualan. Betul ya? Menjual rokok akan mendatangkan keuntungan bagi si penjual. Akan tetapi di satu sisi dapat mendatangkan kerusakan bagi semua manusia. Semua orang sudah tahu dan tidak menyangkal bahayanya rokok bagi kesehatan. Namun pemasar masih saja menjualnya dan konsumen masih saja mengkonsumsinya. Kenapa seperti itu? Karena tidak diimbangi dengan kerohanian dalam melakukan pemasaran syariah. Gitu. Oke, tadi saya bahas dikit mengenai kira-kira kalau seorang muslim itu dianjurkan nggak sih kalau punya uang 100-200 juta untuk beli tas harga 100 atau 200 juta? Boleh tidak ya? Oke, sekarang Islam sendiri sebenarnya secara spesifik tidak melarang. Tidak melarang secara spesifik ya. Sebuah tas yang bermerek branded dapat dijual seharga sebuah mobil baru, yaitu kisaran 100 juta rupiah. Konsekuensinya dalam hal ini berpengaruh pada gaya hidup seorang muslim menjadi lebih hedonis dan glamor sehingga hilanglah kesederhanaan. Masalah di atas tidak berhubungan dengan mampu atau tidak mampu, namun berhubungan dengan masalah etis atau tidak etis, moral atau tidak bermoral. Etiskah bagi seorang muslim atau muslimah untuk menghabiskan uang sampai 100 juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, meskipun ia adalah seorang yang mampu? Padahal di sekelilingnya masih banyak orang yang hidup dalam kemiskinan. Padahal uang tersebut dapat digunakan untuk beribadah kepada Allah. Dengan demikian, jelas pemberian harga yang terlalu mahal dapat merusak seseorang dalam hal gaya hidup. Sehingga ia dilelaikan dengan gaya hidup yang hedonis dan glamor. Allah Ta'ala telah memperingatkan terkait gaya hidup seperti itu di dalam Al-Quran, surat At-Takasur ayat 18. Memang secara spesifik larangan membeli tas 100 juta itu tidak ada. Tapi ditakutkan ketika sudah terbiasa beli barang yang mewah hanya untuk kebutuhan gengsi, berubahlah gaya hidupnya. Berubahlah prinsip hidupnya. Jadi hedonis tanpa memikirkan orang-orang di sekitarnya. Akhirnya bermegah-megahan yang mengikuti syaitan dan merubah prinsip hidupnya. Jadi efek dari pembelian ini yang jangka panjang itulah hal yang dihindari dalam agama kita. Tadi dalam surat At-Takasur ayat 18, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Karena kita seorang muslim tahu bahwa harta yang kita miliki itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Silakan digunakan untuk melakukan bisnis yang mana bisnis tadi itu akan membawa kemaslahatan buat diri kita, buat konsumen kita, buat sistem kita, buat negara kita, buat agama kita. Oke, terima kasih waktunya untuk hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini walaupun sedikit bermanfaat. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Ibu, mohon maaf apabila ada salah kata, kesalahan kalian juga sudah saya maafkan. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan kita berjodoh di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.